warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi. Modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sulistiawati Marjono Putri, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tegal, dengan Bapak Alvin Widiarto sebagai fasilitator saya dan Bapak Bunyamin sebagai pengajar praktik. Keterkaitan antar materi pada koneksi antar materi kali ini yaitu pada modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Dan modul 1.4 mengenai budaya positif. Tujuan akhir dari pemahaman modul 1.4 ini adalah kita mampu memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif yang akhirnya menuju pada profil pelajar Pancasila. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah pendidikan untuk menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kodratnya sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Peran pendidik sebagai pamong haruslah memberi tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Pendidikan haruslah berpihak pada murid, sesuai minat, bakat, dan karakter anak. Nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak diharapkan dapat memimpin dan mengelola perubahan, dengan beranjak dari keadaan diri yang kurang berkesadaran menuju ke diri berkesadaran penuh. Dan guru penggerak dapat memainkan perannya sebagai pemimpin perubahan dalam ekosistem pendidikannya masing-masing, dengan memiliki kompetensi sebagai pemimpin di lingkungan sekolah. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada peserta didik, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan peserta didik, dan menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak dan tahapan bagja. Visi adalah representatif visual kita di masa depan. Dalam mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, perlu suatu pendekatan yang tepat. Pendekatan yang akan dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka digunakanlah paradigma inquiry apresiatif, sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, dengan menggunakan prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Dengan pendekatan manajemen perubahan yang disebut bagja, mewujud pengalaman kolaboratif, apresiatif, dan bermakna bagi peningkatan kualitas belajar murid di sekolah. Kekuatan bagja ada pada proses penggalian jawaban pertanyaan yang didasari oleh rasa ingin tahu dan kebersamaan. Pada budaya positif, pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid untuk membantu guru penggerak mencapai visi guru penggerak.
Selain itu, kita juga akan memahami bagaimana peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Guru juga harus bisa mengeksplorasi suatu posisi dalam penerapan disiplin yang dinamakan manajer, serta bagaimana seorang manajer menjalankan pendekatan disiplin yang dinamakan restitusi, guna menumbuhkan murid yang bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan adalah pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Bagaimana anak mengontrol dirinya, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang mereka hargai. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yang merupakan fondasi kita berperilaku. Keyakinan kelas adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah dengan adanya nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Posisi kontrol ada 5. 1. Penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. 5. Manajer. Kebutuhan dasar ada 5. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pembentukan budaya positif di sekolah haruslah lebih berpihak pada anak, agar anak merasa aman dan nyaman. Selain itu, selama ini saya hanya bertindak sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah pada anak. Tentunya hal tersebut akan memunculkan rasa tidak nyaman pada anak. Maka saya berusaha merubah posisi saya sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan selanjutnya adalah, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami dalam menerapkan konsep budaya positif di sekolah adalah kadang terdapat benturan sikap dengan rekan sejawat yang masih memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, sehingga memerlukan pendekatan khusus dengan rekan sejawat dalam mensosialisasikan dan membiasakan diri dengan posisi manajer. Pertanyaan keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa tertantang untuk dapat lebih mensosialisasikan kepada rekan sejawat mengenai disiplin positif dengan posisi manajer, dan juga merubah budaya positif di sekolah menjadi lebih ramah anak dan berpihak pada murid. Tentunya hal tersebut
membutuhkan kerjasama dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan warga sekolah lainnya. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, dalam hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, budaya positif di sekolah sudah berpihak pada murid, seperti ngaji morning, sholat duha berjamaah, Jumat bersih, Jumat sehat, dan Jumat berbagi. Namun, hal yang perlu diperbaiki adalah bagaimana kita sebagai pendidik memposisikan diri sebagai manajer dalam menerapkan disiplin positif ketika sebuah peraturan dilanggar oleh murid. Tentunya hal tersebut membutuhkan sebuah proses yang berkelanjutan dan kerjasama dari seluruh warga sekolah. Keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Kemudian, setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang akan Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi yang sering saya pakai adalah penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tentunya perasaan saya menjadi sedih ketika seorang anak menjadi takut kepada saya karena hukuman yang akan saya terapkan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya belajar posisi sebagai manajer dan perasaan saya senang karena anak menjadi lebih dekat dengan saya dan merasa nyaman ketika bercerita mengapa mereka melanggar peraturan dan anak mau berubah menjadi bertanggung jawab. Perbedaannya yang terjadi sekarang adalah saya menerapkan segitiga restitusi. Ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya telah menerapkan segitiga restitusi, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Namun, saya tidak menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Saya mempraktekkan dengan kata-kata, pasti kamu punya alasan kenapa berbuat seperti itu kan? Boleh Bu Guru tahu kenapa kamu berbuat begitu? Pertanyaan terakhir adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah kerjasama dan berkolaborasi dengan semua warga sekolah dalam membentuk budaya positif dan menerapkan disiplin positif di lingkungan yang positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.